Hai semuanya. Seringkali kita merasa dunia modern ini menuntut kita untuk selalu terhubung, selalu ada, dan selalu berinteraksi. Notifikasi di ponsel tak ada hentinya berbunyi, undangan rapat online silih berganti, dan media sosial tak pernah berhenti menyuguhkan kabar terbaru dari teman, kenalan, bahkan orang yang tak pernah kita temui. Kita didorong untuk menjadi makhluk sosial yang aktif, ramah, dan selalu siap bersosialisasi. Namun, pernahkah terbesit di benak kita bahwa terkadang justru membatasi interaksi sosial bisa menjadi kunci untuk meraih ketenangan pikiran yang selama ini kita cari? Ini bukan tentang menjadi antisosial atau menutup diri sepenuhnya, melainkan tentang memahami kapan dan bagaimana batasan ini dapat menjadi alat ampuh untuk menjaga kesehatan mental kita di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Memahami mengapa membatasi interaksi sosial dapat menenangkan pikiran dimulai dengan menyadari beban yang seringkali kita pikul saat bersosialisasi. Bayangkan saja, setiap interaksi, baik itu percakapan singkat dengan tetangga, obrolan santai dengan rekan kerja, atau bahkan hanya menanggapi pesan di grup WhatsApp, membutuhkan energi mental. Kita perlu memproses informasi yang masuk, memikirkan respons yang tepat, membaca ekspresi wajah atau nada suara, dan bahkan terkadang menyembunyikan perasaan asli kita demi menjaga suasana hati orang lain. Ini adalah kerja keras yang seringkali tidak kita sadari karena sudah menjadi kebiasaan. Semakin banyak interaksi yang kita lakukan, semakin banyak energi mental yang terkuras. Akibatnya, kita bisa merasa lelah, stres, dan bahkan kewalahan, meskipun kita baru saja menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi. Kondisi ini seperti baterai ponsel yang terus-menerus digunakan tanpa henti, lama-kelamaan pasti akan habis dayanya. Salah satu alasan utama mengapa pembatasan interaksi sosial bisa membawa ketenangan adalah karena ia memberi kita ruang untuk bernapas. Dalam interaksi sosial, kita cenderung fokus pada orang lain, pada apa yang mereka katakan, pada bagaimana mereka bereaksi, dan pada bagaimana kita ingin terlihat di mata mereka. Kita jarang sekali memiliki kesempatan untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri. Dengan membatasi interaksi, kita menciptakan jeda yang sangat dibutuhkan. Jeda ini memungkinkan kita beralih dari mode eksternal ke mode internal. Kita bisa merenung, memproses pikiran dan perasaan kita sendiri tanpa gangguan, dan bahkan mungkin menemukan solusi untuk masalah yang selama ini mengganjal. Ini adalah waktu yang berharga untuk introspeksi, untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang membuat kita nyaman, dan apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Tanpa ruang ini, kita seperti kapal yang terus berlayar tanpa pernah berlabuh, selalu bergerak tanpa pernah mengisi ulang bahan bakar. Selain itu, interaksi sosial seringkali datang dengan ekspektasi. Kita mungkin merasa perlu untuk selalu ceria, ramah, atau bahkan pandai melawak agar disukai dan diterima. Beban untuk selalu tampil sempurna ini bisa sangat melelahkan. Ketika kita membatasi interaksi, kita melepaskan diri dari ekspektasi tersebut. Kita tidak perlu lagi memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita bisa menjadi diri sendiri seutuhnya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ini adalah pembebasan yang luar biasa. Bayangkan, betapa leganya perasaan ketika kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apakah kita sudah mengatakan hal yang benar, atau apakah kita sudah memberikan kesan yang baik. Ketenangan yang muncul dari kebebasan ini sangatlah mendalam, memungkinkan kita untuk merasa lebih otentik dan nyaman dengan siapa diri kita sebenarnya. Kemudian ada juga faktor perbandingan sosial. Di era media sosial, kita terus-menerus terpapar dengan kehidupan orang lain yang seringkali terlihat sempurna dan bahagia. Kita melihat teman liburan ke tempat eksotis, rekan kerja mendapatkan promosi, atau kenalan yang menikah dengan pasangan impian. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka, yang seringkali berujung pada perasaan tidak aman, iri, atau kurang. Membatasi interaksi sosial, terutama yang terkait dengan media sosial, dapat membantu kita melepaskan diri dari lingkaran perbandingan yang beracun ini. Dengan tidak melihat terus-menerus kehidupan terbaik orang lain, kita bisa lebih fokus pada kehidupan kita sendiri. Mensyukuri apa yang kita miliki, dan merasa lebih puas dengan diri kita. Ini seperti mematikan suara bising yang terus-menerus mengatakan bahwa kita belum cukup baik, dan menggantinya dengan keheningan yang memungkinkan kita mendengar suara hati kita sendiri yang mengatakan bahwa kita sudah lebih dari cukup. Bagi individu dengan sifat introvert, membatasi interaksi sosial bahkan lebih krusial. Introvert mendapatkan energi dari waktu sendiri dan cenderung terkuras energinya saat berinteraksi terlalu banyak. Bagi mereka, interaksi sosial, meskipun menyenangkan, adalah aktivitas yang sangat memakan energi. Memaksa seorang introvert untuk terus-menerus bersosialisasi seperti memaksa seseorang yang sedang demam untuk berlari maraton. Hasilnya hanya akan membuat mereka semakin kelelahan dan bahkan sakit. Memberi mereka ruang untuk memulihkan energi sosialnya adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan mereka.
Ketika mereka mendapatkan waktu sendiri yang cukup, barulah mereka bisa kembali berinteraksi dengan energi penuh dan lebih berkualitas. Bukan hanya introvert, bahkan ekstrovert pun bisa mendapatkan manfaat dari pembatasan interaksi sosial sesekali. Meskipun ekstrovert mendapatkan energi dari interaksi sosial, terlalu banyak paparan dapat menyebabkan overstimulasi. Bayangkan saja sebuah konser rock yang sangat bising dan ramai. Awalnya mungkin menyenangkan, tetapi jika berlangsung terlalu lama, kebisingan dan keramaian itu bisa menjadi sangat melelahkan dan mengganggu. Sama halnya dengan interaksi sosial. Terlalu banyak orang, terlalu banyak percakapan, terlalu banyak stimulasi dapat membuat siapapun merasa lelah dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Waktu sendiri yang disengaja dapat mengatur ulang pikiran mereka dan kembali dengan semangat yang baru. Ini seperti detox sosial yang membersihkan pikiran dari segala keramaian dan kekacauan. Memutuskan untuk membatasi interaksi sosial juga berarti kita bisa lebih selektif dalam memilih siapa yang akan kita ajak berinteraksi. Daripada menghabiskan waktu dengan banyak orang yang mungkin tidak terlalu penting bagi kita, kita bisa fokus pada hubungan yang berkualitas. Membangun hubungan yang mendalam dengan sedikit orang yang benar-benar peduli pada kita jauh lebih bermanfaat bagi ketenangan pikiran daripada memiliki banyak kenalan namun tanpa kedalaman. Hubungan yang berkualitas seringkali lebih jujur, lebih suportif, dan tidak menuntut kita untuk menjadi orang lain. Dengan berinvestasi pada hubungan semacam ini, kita akan merasa lebih dihargai dan dipahami, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Ini seperti memilih menikmati secangkir kopi terbaik di kedai kopi favorit bersama seorang teman baik, daripada mencoba mencicipi semua jenis minuman di semua kedai kopi yang ada. Praktiknya, membatasi interaksi sosial tidak berarti mengasingkan diri sepenuhnya. Ini bisa berarti banyak hal, tergantung pada kebutuhan individu. Bisa jadi itu berarti mematikan notifikasi ponsel selama beberapa jam setiap hari, atau tidak membuka media sosial di akhir pekan. Bisa juga berarti menolak undangan yang tidak terlalu penting, atau sengaja menghabiskan waktu sendiri untuk membaca buku, bermeditasi, atau melakukan hobi yang menenangkan. Kuncinya adalah mendengarkan diri sendiri, dan mengenali kapan kita membutuhkan jeda. Setiap orang memiliki ambang batas yang berbeda untuk interaksi sosial, dan penting untuk menghormati ambang batas tersebut. Ini tentang menjadi lebih sadar akan kebutuhan energi mental kita, sama seperti kita sadar akan kebutuhan energi fisik kita. Pada akhirnya, membatasi interaksi sosial adalah bentuk perawatan diri, atau self-care, yang penting. Di dunia yang terus-menerus menuntut kita untuk terhubung, memberi diri kita izin untuk sesekali menarik diri adalah tindakan yang kuat. Ini adalah cara untuk melindungi energi mental kita, mengurangi stres, dan menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Ketenangan pikiran bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dicari di luar diri kita. Seringkali, ia ditemukan ketika kita berani melangkah mundur dari keramaian, dan menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Dengan membatasi interaksi sosial secara bijaksana, kita tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga memperdayakan diri kita untuk kembali ke dunia dengan energi yang lebih penuh, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih damai. Jadi, jangan ragu untuk sesekali menutup diri dari luar dunia, mungkin di sanalah, dalam keheningan, Anda akan menemukan ketenangan yang selama ini Anda cari.